kita bertemu lagi di minggu pagi yang sangat cerah ini. Ada Kakak Divna dan Kak Andika. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Sebelum itu kakak mau tanya nih, gimana kabarnya semuanya? Kalau Kakak Divna sehat, gimana kalau Kak Andika? Kalau Kak Andika sehat. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap apa ya Kak ya? Jaga kesehatan kita. Kita harus menjaga kesehatan, betul. Cuci tangan. Kalau jalan keluar kita harus pakai apa ini? Masker. Kita harus pakai masker. Terus buat adik-adik yang sekolah, yuk semangat yuk sekolahnya yuk. Meskipun sekolahnya kita online, tapi kita harus tetap semangat. Gak boleh ngantuk-ngantuk dong. Karena untuk Tuhan kita harus Tetap semangat. tetap semangat. Kita pujikan satu lagu ini. Karena Tuhan Yesus sudah baik untuk kita. Tuhan Yesus sangat baik untuk kita. Kita pujikan satu lagu ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Apa? Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, oh semua baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Apa? Kasih setia-Mu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, semua baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, semua baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, semua baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke Kakak Andika dan adik-adik di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan satu lagu ini. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari, jalan hidupku ini Kau selalu memberi jangan terbaik, oleh karena kasih. Katakan Bapa sepenuh hati kami,
jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami tahu Engkau mencintai kami Tuhan, Engkau menyayangi kami Tuhan. Bahkan Engkau rela mati untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah habis untuk kami Tuhan, bahkan berlimpah-limpah, dan kami percaya itu Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau untuk fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi pedoman, menjadi tuntunan langkah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami mengandalkan-Mu Tuhan lewat firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Kingdom Kids, ketemu lagi bersama Kak Dian di ibadah online hari ini. Adik-adik, Kak Dian buka maskernya dulu ya. Adik-adik, kita selalu jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan ikuti protokol kesehatan. Adik-adik, kita mau menjadi duta perubahan perilaku. Perilaku yang seperti apa? Perilaku yang taat akan peraturan pemerintah. Kita bisa menjaga diri kita juga bisa menjaga kesehatan orang lain. Nah, adik-adik, di minggu ini kita akan belajar tentang 3 tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. 3 tokoh Alkitab ini, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan.
dia mempunyai iman yang begitu luar biasa. Dia dimasukkan di tungku api. Dia dimasukkan di perapian yang sangat panas. Tapi oleh kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan, dia tidak terbakar. Dia disuruh menyembah patung yang begitu besar, patung yang begitu megah, tapi dia tidak mau. Adik-adik pasti tahu siapa dia. 3 tokoh ini adik-adik pasti tahu. Siapa adik-adik? Ya benar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 tokoh ini sangat luar biasa. Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun rintangannya, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap mau menyembah Tuhan dengan luar biasa. Dia diancam untuk dimasukkan di perapian yang begitu panas, tapi dia bisa melawan. Dia bisa bersaksi, tidak, yang saya sembah adalah Tuhan. Saya tidak mau menyembah berhala. Nah, adik-adik tahu kan cerita ini? Cerita ini sangat luar biasa. 3 pahlawan yang begitu berani. Nah, dan 3 pahlawan ini disuruh menyembah patung raja. Patung raja siapa adik-adik? Patung Raja Nebukadnezar. Patung Raja Nebukadnezar ini sangat besar. Tingginya 60 hasta. Wah, tinggi ya, 60 hasta. Dan lebarnya 6 hasta. Patung ini didirikan di dalam wilayah Babel. Di dalam wilayah Babel, patung ini sangat megah. Patung ini terbuat dari emas, dan semua orang, semua masyarakat yang ada di situ semuanya disuruh menyembah patung ini, karena semua orang harus mendewakan patung ini, dan patung ini harus menjadi Tuhan, harus disembah oleh banyak orang. Kalau setiap orang tidak mau menyembah, dia akan dibunuh, dia akan dimasukkan di api yang begitu panas, dan dia akan disiksa. Dan semua orang ini takut adik-adik. Baik itu masyarakatnya, baik itu bupatinya, baik itu tentara-tentaranya, baik itu kepala negaranya, dan baik itu orang-orang yang punya jabatan. Semua disuruh menyembah patung ini. Dan mereka taat. Mereka taat akan perintah raja, karena mereka takut dibunuh, takut disiksa, dan takut dimasukkan di perapian yang begitu panas. Mereka takut pada waktu seruling itu ditiup, pada waktu seruling itu berbunyi, mereka tunduk menyembah patung itu. Dan Raja Nebukadnezar melihat, wah, semua rakyatku di sini, semua petinggi-petinggi di sini, semua orang-orang yang ada di kota ini, yang ada di daerah sini, semua tunduk untuk menyembah patungku. Tunduk menyembah patung Nebukadnezar yang begitu besar, yang begitu megah, yang terbuat dari emas. Raja Nebukadnezar ini sangat bangga. Dan pada waktu Raja Nebukadnezar berdiri dan melihat, wah, ada 3 orang yang tidak mau menyembah, yang tidak mau sujud, yang tidak mau taat. Nah, adik-adik tahu siapa dia? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar langsung marah. Dia berdiri dan dia bilang, siapa 3 orang itu yang tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, patung Raja Nebukadnezar? Dia marah dan dia melihat 3 orang ini. Dia tidak taat, dia tidak patuh akan perintahku. Mulai Raja Nebukadnezar memanggil prajuritnya, memanggil anak buahnya, memanggil orang kerajaan. Dia mulai bertanya siapa dia. Dan orang-orangnya itu berkata, dia adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu Raja Nebukadnezar tahu itu, Raja Nebukadnezar langsung memerintahkan, sekarang masukkan dia di perapian yang sangat panas, bahkan lebih panas dari sebelumnya.
buat perapian itu 7 kali panasnya. Wow, adik-adik bisa bayangkan betapa panasnya, 7 kali panasnya. Panasnya yang dibuat. Pertama, dia bikin perapian itu sangat panas. Orang mendekat aja sudah merasa terbakar. Dan Raja Nebukadnezar mau membuat perapian itu 7 kali lebih panas. Adik-adik bisa bayangkan, jangankan orang masuk situ, orang mendekat saja sudah merasa terbakar, sudah terbakar. Dan setiap orang yang dekat dari situ pasti dia tidak kuat. Tapi karena oleh kasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh perlindungan Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego ini tetap taat sama Tuhan, tetap patuh sama Tuhan, tetap dengar-dengaran sama Tuhan. Karena dia tahu janji Tuhan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dia percaya itu, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Sadrak, Mesak dan Abednego itu mempunyai iman seperti itu. Tuhan adalah terangnya, Tuhan adalah perlindungannya. Dia tidak gentar, dia mempunyai iman yang luar biasa. Dan pada waktu Sadrak, Mesak dan Abednego ini diikat dan dilempar di api yang begitu panas, di perapian yang begitu panas, 7 kali panasnya, dia tidak terbakar. Bahkan dia tidak terluka, satupun tidak ada yang lecet, satupun bajunya juga tidak hangus, juga tidak terbakar. Dan pada waktu dia dilemparkan di perapian itu, semua orang melihat, bahkan yang melemparkannya itu melemparkan Sadrak, Mesak dan Abednego itu, dia juga ikut merasakan panasnya. Karena dia melemparkan, dia kan juga maju ke perapian itu. Dilemparkan 3 orang itu. Pada waktu dilemparkan, Sadrak, Mesak dan Abednego ini, dia tidak takut, dia merasakan sukacita. Karena pada waktu dia dilemparkan, di situ Tuhan beserta mereka. Di situ Tuhan ada bersama mereka. Karena mereka taat akan Tuhan, mereka patuh akan firman Tuhan, mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Mereka mempunyai iman yang begitu luar biasa. Pada waktu mereka dilempar di perapian itu, semua orang melihat, loh, yang dilempar tadi 3 orang, kenapa yang masuk di perapian itu jadi 4 orang? Adik-adik pasti tahu siapakah orang yang keempat ini? Siapa adik-adik? Benar, dia adalah Tuhan Yesus. Saat 3 orang ini dilempar di perapian, saat Sadrak, Mesak dan Abednego ini dilempar di perapian, Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberikan anugerahnya buat mereka, sehingga 3 orang ini tidak terbakar, tidak hangus, tidak terluka sedikit pun. Dan semua orang yang ada di situ, dan Raja Nebukadnezar itu juga melihat, kok ada 4 orang. Dan pada waktu itu Raja Nebukadnezar menyuruh anak buahnya, menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mengeluarkan 3 orang ini, untuk mengeluarkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka dikeluarkan, Raja Nebukadnezar ini kaget adik-adik. Loh, mereka kok tidak terluka, mereka kok tidak hangus, mereka tidak terbakar. Dan Raja Nebukadnezar juga kaget, di dalam perapian itu kok ada 4 orang. Dia baru sadar, raja ini baru sadar bahwa Tuhan yang disembah Sadrak, Mesak dan Abednego ini Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa melindungi, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar mengasihi mereka. Pada waktu itu juga Raja Nebukadnezar bilang, Tuhanmu luar biasa, Tuhanmu Tuhan yang baik, Tuhanmu Tuhan yang bisa menyelamatkan. Dan di situ 3 orang ini selamat adik-adik ya. Begitupun juga dengan adik-adik. Di saat kita mengalami keadaan yang tidak mengenakan, di saat kita mengalami keadaan yang menurut kita menakutkan, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar.
karena kasih Tuhan itu ada buat kita, karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jangan takut dengan kondisi yang seperti ini, kondisi yang semakin hari semakin menakutkan. Adik-adik bisa berharap sama Tuhan, adik-adik bisa meletakkan iman percaya kita. Kita semakin melekat sama Tuhan, kita semakin mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu adalah gada kita, Tuhan itu adalah perlindungan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Setiap apapun yang adik-adik lakukan, setiap apapun yang adik-adik kerjakan, percaya dengan iman, percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi saat ini, bagaimanapun kondisi saat ini, kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang sangat membuat kita merasakan kekecewaan, merasakan kecewa karena kita tidak bisa masuk sekolah, merasakan kecewa karena kita tidak bisa bersama dengan teman. Tapi kita tidak perlu khawatir karena kita ada bersama Tuhan. Kekecewaan itu akan digantikan oleh Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan itu memberikan Roh-Nya buat kita, memberikan Roh Kudus untuk senantiasa menghibur kita. Adik-adik, yuk kita buka Superbook kita di Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi kita baca dengan sungguh-sungguh, kita baca dengan iman yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa adik-adik ya. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, karena Tuhan yang menghibur kita, Tuhan yang menjagai kita, Tuhan yang menolong kita. Karena firman Tuhan mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takjub dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa, kemanapun kita pergi, Tuhan itu selalu menyertai kita. Kita tidak usah khawatir, tidak usah kecut, tidak usah tawar hati, karena Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan, memberikan apa yang kita perlukan, dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat di saat yang tepat juga. Kita percaya Tuhan itu selalu menyertai kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman Tuhan sungguh luar biasa. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Seperti tadi, siapa? 3 tokoh tadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak takut. Apapun yang dilakukan manusia, dia tidak takut, karena dia tahu Tuhan menolong dia, Tuhan menyertai dia. Walaupun dia dilempar di perapian api yang 7 kali panasnya, dia tidak takut dan dia tidak terluka, karena dia tahu sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah janji Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik Kingdom Kids. Kita tahu pertolongan Tuhan, kita tahu rencana Tuhan atas kehidupan kita, karena kita tahu janji Tuhan itu iya dan amin. Kita percaya pada Allah ada keselamatan, pada Allah ada kesukacitaan, karena Tuhan itu adalah gunung batu kita, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita, Tuhan itu adalah Tuhan dan Raja kita. Janjinya itu iya dan amin. Adik-adik, yuk sama-sama kita percaya, sama-sama kita mau belajar firman Tuhan, sama-sama kita mau melakukan firman Tuhan,
sama-sama kita mau melekat sama Tuhan. Kita mau lagi lebih beriman sama Tuhan. Kita mau lagi lebih maju untuk melayani Tuhan, lebih maju untuk bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau untuk memberikan dampak yang positif bagi sekeliling kita. Kita mau menjadi contoh, kita mau menjadi teladan, baik kepada teman kita, baik kepada saudara kita, baik kepada orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, baik kepada sekeliling kita. Kita mau menjadi contoh, kita mau menjadi dampak yang positif. Kita mau menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak raja yang luar biasa, yang bisa membawa dampak positif untuk sekeliling kita. Adik-adik, yuk kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau penolong kami, karena Engkau adalah perlindungan kami. Apa yang kami takuti, karena Engkau bersama kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu bersama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjagai kami dimanapun kami berada. Kekhawatiran, kekecewaan sudah Kau hapuskan dengan sukacita. Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk menghibur kami. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengar, kami bisa melakukannya, bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, kehidupan adik-adik Kingdom Kids. Karena kami percaya setiap adik Kingdom Kids Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan pasti berhasil. Tuhan mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat di saat yang tepat. Dan kami percaya setiap apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati sekolahnya, Tuhan berkati setiap apa yang adik-adik Kingdom Kids pelajari. Kami percaya Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada adik-adik Kingdom Kids. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi dimanapun mereka berada. Kami tidak takut akan keadaan dunia ini, karena kami pegang janji-Mu. Janji-Mu iya dan amin. Kami sudah diselamatkan karena kami tahu kami anak-anak raja, kami anak-anak yang sudah ditebus. Kami mempunyai identitas anak raja. Kami mempunyai identitas kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini menjadi rema dalam setiap hati kami, dalam setiap hati adik-adik Kingdom Kids. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.